warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dualistik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dualisme masyarakat. J.H. Boyke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan ekonomi negara terbelakang, terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Makna Boyke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boyke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk mengembangkan dan menjelaskan interaksi ekonomi dan sistem sosial yang berbenturan yang disebut dengan ekonomi dualistik. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. Boyke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang, yaitu musiman, tidak tetap, pengangguran pekerja tetap, pengangguran pegawai negeri, dan pengangguran orang-orang Indonesia. Dia yakin bahwa pemerintah tidak akan mampu mengatasi masalah ini karena hal tersebut memberikan beban keuangan yang jauh melampaui kekayaan negara. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penilaian kritis terhadap dualisme masyarakat. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam oleh Profesor Benjamin Higgins atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Pendapat Boyke bahwa rakyat ekonomi terbelakang mempunyai keinginan yang terbatas atau kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang tidak didukung oleh pengalaman Indonesia sendiri. Yang kedua, buruh lepas bukan tak terorganisasi. Ciri-ciri yang dikemukakan Boyke mengenai buruh lepas timur sebagai tak terorganisasi, pasif, dan diam adalah tidak konsisten dengan tumbuh kuatnya buruh terorganisasi di Indonesia, India, dan dimanapun. Yang ketiga, buruh timur. Adalah tidak mungkin menerima pandangan Boyke bahwa rakyat pada ekonomi timur enggan untuk meninggalkan desa mereka. Yang keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Boyke menganggap teori dualistiknya hanya untuk dunia timur, walaupun dia sendiri mengakui bahwa dualisme sosial yang hadir dalam perekonomian terbelakang Amerika Latin, tetapi ini tidak khas wilayah terbelakang. Yang kelima, dapat diterapkan pada masyarakat barat. Berbagai ciri khas masyarakat timur yang digambarkan oleh Boyke menurut Higgins dapat juga dikenakan pada masyarakat barat. Setiap inflasi kronis mengancam ekonomi barat, rakyat lebih menyukai investasi yang bersifat untung-untungan daripada investasi jangka panjang. Yang keenam, bukan suatu teori tetapi deskripsi. Boyke tidak berhasil menciptakan suatu teori sosial dan ekonomi yang khusus bagi ekonomi terbelakang. Teori dualistiknya hanyalah suatu deskripsi masyarakat timur, di mana ia mencoba menunjukkan ciri-ciri khas masyarakat timur yang tidak harus dikembangkan melalui garis-garis besar. Yang ketujuh, peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat timur. Sebagian peralatan teori ekonomi yang mendasari kebijaksanaan fiskal dan moneter dan kebijakan lain yang ditunjukkan untuk menghapuskan ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat diterapkan pada masyarakat timur dengan sedikit variasi. Dan yang terakhir, tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Dualisme Boyke lebih banyak memusatkan diri pada aspek sosio-budaya ketimbang aspek ekonomi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dualisme teknologi.
Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memperberat masalah pengangguran teknologis atau pengangguran struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor. Menurut Dr. Ecows, ketidakseimbangan seperti itu menimbulkan pengangguran atau kekurangan pekerjaan melalui dua cara, yaitu yang pertama, ketidaksempurnaan atau tidak berfungsinya sistem harga, dan yang kedua, keterbatasan teknologi atau struktur permintaan yang ada menyebabkan buruh menjadi surplus pada negara terbelakang yang memiliki penduduk padat. Higgins membangun teorinya di sekitar dua barang, dua faktor produksi, dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksinya. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, kilang minyak, atau industri skala besar. Sedangkan sektor pedesaan bergerak di bidang produksi bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri yang sangat kecil. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penilaian kritis terhadap dualisme teknologi. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya Boyke. Ia realistis karena dualisme teknologi memperhatikan bagaimana pengangguran tersembunyi secara berangsur-angsur timbul di sektor pedesaan masyarakat dualistik. Kekurangan dualisme teknologi adalah sebagai berikut. Kekurangan yang pertama yaitu koefisien tidak tetap di sektor industri. Sementara produksi di sektor pedesaan berlangsung dengan koefisien teknik variabel, sebaliknya cukup menyaksikan apakah produksi di sektor industri benar-benar dilakukan dengan koefisien tetap. Yang kedua, harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor. Teori ini menunjukkan mengapa kekayaan faktor dan berbedanya fungsi produksi menyebabkan kenaikan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Lebih dari itu, ada beberapa faktor kelembagaan dan kejiwaan yang juga mempengaruhi proporsi faktor, namun diabaikan oleh Higgins. Yang keempat, mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh. Selanjutnya, pendapat Higgins, proses padat modal perlu digunakan di sektor industri sama sekali mengabaikan penggunaan teknik lain yang menyerap buruh. Dan yang terakhir, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Higgins tidak menjelaskan sifat pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan dan penawaran buruh yang berlebih di sektor industri. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.